warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tiada henti memberikan kita nikmat yang tidak akan pernah mampu manusia cerdas apapun, secanggih apapun untuk menghitung nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasilahnya, dengan risalahnya kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga saat ini. Perlu kita cermati dan perlu kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair qala tut'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Bukhari. Penting untuk bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan, kita cermati hadis lain dari Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Ahmad yang artinya kemuliaan itu terletak di dalam diri seorang muslim. Di dalam Islam, kemuliaan seorang muslim tidak hanya dilihat dari betapa ia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah ritual individual. Tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ia membaca Al-Quran, seberapa banyak sholat sunnah yang dia kerjakan, seberapa banyak sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud yang dia kerjakan. Itu semua adalah kesalahan pribadi, kesalahan individual. Namun ada kesalahan lain yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian umat Islam, yaitu kesalahan sosial berupa akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari ketika bergaul dengan warga masyarakat. Dari dua hadis tersebut kita bisa melihat bahwasanya Islam bukanlah agama yang ekstrim, bukan agama yang eksklusif, dalam artian hanya mengkhususkan ibadah-ibadah yang individual, tidak mengkhususkan pada kesalehan individual yang banyak melaksanakan ibadah-ibadah sholat, baca Quran, itu semata. Namun lebih kepada bagaimana kita mampu sebagai seorang muslim menerapkan akidah, menerapkan etika akhlak yang baik kepada warga sekitar. Dalam sebuah kisah kita semua sudah tahu bagaimana seorang perempuan yang dalam pandangan manusia umum akan dilihat sebagai kotor, hina, dan tidak layak masuk surga. Kenapa? Karena begitu banyak dan begitu besar dosa yang sudah dia kerjakan. Maaf. Dalam kisah tersebut, kisah perempuan itu adalah seorang tunasusila atau pelacur. Namun dengan keikhlasannya, dengan akhlaknya yang baik, kesalehan sosial, dia melihat seekor anjing yang kelaparan di tengah Sahara dan tidak mungkin anjing tersebut mendapatkan air meskipun di situ ada sebuah sumur. Tapi perempuan tadi mencoba mengambil air dari dalam sumber dengan apa? Dengan sepatunya. Dengan sepatu tersebut si perempuan turun ke sumur mengambil air. Untuk siapa?
untuk anjing. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Pandangan manusia akan melihat, kenapa sih harus repot-repot ngasih minum anjing nih, kehausan. Ternyata di balik itu semua, dengan keikhlasan dan kesalehan sosial, Allah angkat derajat wanita tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahu Akbar. Jadi memang benar kesalehan sosial perlu kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi, terutama dalam momentum bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan begitu banyak contoh, memberikan banyak teladan bagaimana beliau menyeimbangkan antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Beliau mampu menyatukan berbagai macam perbedaan ras, suku, agama, dan kepentingan menjadi satu kesatuan yang kokoh untuk bersama-sama mencapai maslahah amah, mencapai kebaikan bersama. Itulah yang Rasulullah SAW contohkan buat umatnya, buat kita semua. Dan semoga dengan momentum bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas dan kuantitas. Sekali lagi, kualitas dan kuantitas kesalehan individual kita, dan juga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kesalehan sosial kita. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang semoga menjadi pemicu buat kita dan pemacu buat kita juga untuk senantiasa berbuat baik terhadap diri kita dan terhadap masyarakat sekitar kita. Nabi bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan satu lagi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Berusahalah semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Dan berusahalah untuk akhiratmu semampu kamu, semaksimal kamu, semaksimal yang dapat engkau lakukan, seakan-akan engkau akan mati besok. Demikian, semoga dengan uraian singkat ini, dengan beberapa hadis yang kami sampaikan, bisa menjadi pemicu buat kita, terutama buat saya pribadi, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesalehan individual dan juga kuantitas dan kualitas kesalehan sosial. Segala yang hak datang dari Allah, segala kesalahan datang dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.